Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dahnia, NIM 1886206072, Prodi S1 PGSD, Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai, semester 6 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari sebuah buku. Ini adalah buku yang akan saya presentasikan, yaitu tentang kebijaksanaan pendidikan di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Ali Imran MPD. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Di dalam buku ini terdapat 11 bab. Nah, pada 11 bab ini saya akan memilih salah satu bab yang telah saya kuasai untuk dijelaskan, yaitu bab 4 ya, tentang komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Nah, isi dari bab 4 komunikasi kebijaksanaan pendidikan, yaitu kebijaksanaan pendidikan yang telah disahkan hendaknya senantiasa dikomunikasikan kepada rakyat. Komunikasi kebijaksanaan pendidikan bermaksud menghalayakkan rumusan kebijaksanaan yang sudah sah tersebut pada halayak luas. Pada bagian ini akan dibahas secara turut-turut. Yang pertama, alasan-alasan perlunya komunikasi kebijaksanaan. Nah, yang kedua, batasan komunikasi kebijaksanaan. Yang ketiga, model-model komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Nah, yang keempat, problem-problem komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Nah, yang pertama, alasan-alasan perlunya komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Yaitu kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada halayak, karena kebijaksanaan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belumnya dipahaminya secara mendalam oleh halayak. Komunikasi kebijaksanaan juga harus senantiasa dilakukan agar penetrasi informasi yang tak sesuai dengan kebijaksanaan tidak lebih unggul dibandingkan dengan informasi yang sesuai dengan kebijaksanaan. Informasi yang salah mengenai kebijaksanaan dapat dikontrol oleh informasi yang benar mengenai kebijaksanaan. Berarti komunikasi kebijaksanaan juga sekaligus dapat memperbaiki kesalahan interpretasi halayak terhadap kebijaksanaan. Nah, yang selanjutnya yang B, yaitu batasan komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Yaitu komunikasi adalah suatu proses yang dalam proses itu partisipan tertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut dapat saja bersifat variabel dan non-variabel. Dapat berupa kata-kata, angka-angka, baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Tanda-tanda nonverbal dapat berupa ekspresi fasial, gerak anggota tubuh, pakaian, warna, musik, waktu, ruang, rasa, sentuhan, dan bau. Nah, yang selanjutnya, komunikasi kebijaksanaan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijaksanaan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikasinya adalah para aktor perumusan kebijaksanaan pendidikan, sedangkan sebagai komunikasinya adalah para pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan beserta dengan perangkat dan hayala pada umumnya. Kemudian juga mengkomunikasikan perumusan kebijaksanaan pendidikan kepada sesamanya. Oleh karena itu,
maka mereka mengambil bagian di dalam pelaksanaannya. Nah, yang selanjutnya yang C, model-model komunikasi kebijaksanaan pendidikan. Dalam model komunikasi dapat bedakan atas 3 macam. Pertama itu model komunikasi satu arah, yang kedua model komunikasi 2 arah, yang ketiga model komunikasi multi arah. Nah, yang pertama yaitu model komunikasi satu arah lazim disebut sebagai komunikasi aksi, umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Pembuat kebijaksanaan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksanaan dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya. Nah, yang kedua, model komunikasi 2 arah adalah kebutuhan yang sama antara perumusan kebijaksanaan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksanaan kebijaksanaan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Komunikasi 2 arah dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan menerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. Nah, yang ketiga, model-model komunikasi multi arah adalah tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan melakukan dapat terjadi antara sumber pesan dan antara penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen-komponen komunikasi, baik yang bertindak selaku pemberi pesan maupun yang bertindak selaku menerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi. Nah, yang D, problem kebijaksanaan pendidikan, yaitu problem yang bersumber dari komunikasi kebijaksanaan pendidikan adalah: pertama, kurang ahli yang komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijaksanaan, sehingga kebijaksanaan pendidikan yang rumusnya jelas bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya. Nah, yang kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikasi dalam banyak hal, bisa menjadi penyebab tak tepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijaksanaan pendidikan dilihat dari visi komunikasi. Sementara itu, problem komunikasikan kebijaksanaan pendidikan yang bersumber dari komunikasi ini bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya. Tidak utuhnya penerima bisa menjadi penyebab clearnya pemahaman seseorang mengenali kebijaksanaan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.